Perkenalkan, nama saya Deli Magista Konda dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas D dengan NIRIN 1020229001. Dalam video ini saya akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi tugas saya sebagai UAS di mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran dengan materi Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Siswa kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita sadar dulu ada doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan telah menyertai kami dari perjalanan hingga mulai tiba di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Berkati kami yang akan belajar, bukan yang akan mengajar, dan berjalan sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, jadi materi kita pada hari ini tentang penciptaan. Nah, sudah pernah belajar di sekolah minggu tentang penciptaan? Kalau begitu, Ibu bertanya pada anak sebelum kita masuk ke dalam materi. Siapa yang menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya? Kemudian berapa lama Tuhan menciptakan langit beserta segala isinya? Buat delo. Dan kemudian kita manusia diciptakan pada hari berapa? Hari ke-6. Jadi hari ke-6 ini Tuhan menciptakan binatang berkaki 4 dan juga manusia. Semuanya buka kitabnya dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 dari ayat 1 sampai 31 dan ayat pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 1 Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan ayat 2 ayat 1 sampai 7. Semuanya sudah dapat? Sudah. Kita akan membacanya. Kita akan baca secara bersama-sama. Firman Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap hitam menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi hari pertama apa? Hari pertama adalah terang. Lanjut. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap dan malam. Itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai dan kumpulan ayat itu dengan dunia Allah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, sesuai jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah. Jadi itu hari ketiga apa? Darat, laut, dan tumbuhan. Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 10 dan juga ayat 13. Berapa tadi? Tadi sudah ayat berapa? Sudah ayat 12. Ayat 13. Kejadian apa? 1, 12. Baru mau 11. Oke.
untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi hari keempat adalah benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan juga bintang. Bisa dibaca dalam ayat 16 dan juga ayat 19. Kemudian ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air terdapat makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan sejenis binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Hari kelima ialah burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Bisa dibaca dalam ayat 21 sampai 23. Lanjut ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang di bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan seluruh bumi, dan segala binatang mereka yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, bercuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berada di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala binatang di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi hari ke-6 Allah menciptakan binatang berbagi empat dan juga manusia. Bisa dibaca dalam ayat 30 sampai 31. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 7. 1, 2, ya. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dilakukannya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan yang
dan manusia. Yang ketujuh, Tuhan memberkati dan mengkhususkan. Ibu punya lagu baru tuh. Semua kita akan tidur ceria 142 pada mulanya. Semuanya tahu lagunya? Semuanya tahu lagunya? Ya. Oke, kalau begitu dengarkan lagunya ya.
9 sampai 10 dan juga ayat 12. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan dan bintang dalam ayatnya yang ke-16 dan ayat 19. Hari kelima, Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan di laut, ayat 21 sampai 23. Dan hari ke-6, Allah menciptakan binatang berkaki 4 dan juga manusia, ayat 30 sampai 31. Dan hari ke-7, Allah memberkati hak ciptaannya dan memutuskan semua ciptaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. Kejadian pasal 2 ayat 3. Ibu ada tugas untuk kalian. Di sini Ibu ada dua kertas gambar. Dan di sini bawa pensil warna dan juga ini ada penghapus dan juga ada warna. Kalau untuk penggaris bisa dipakai Ibu. Nah, tugasnya adalah kan tadi sudah menghafal ayat tentang penciptaan dari ayat pertama sampai ke-6 kan? Jadi tugasnya itu menggambar salah satu ciptaan Tuhan dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Misalnya ayat pertama kan Allah menciptakan terang, saja gambarnya di terang. Dan hari kedua misalnya cakrawala, bisa menggambar langit. Dan hari ketiga dalam tumbuhan, bisa menggambar pohon, atau bunga, atau pokoknya tumbuh-tumbuhan, bisa juga menggambar laut atau pemandangan. Dan hari keempat, matahari, bulan dan bintang, benda-benda penerang, bisa menggambar bintang kah, matahari atau bulan. Dan hari kelima, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut bisa digambar, burung kah atau ikan. Hari ke-6, binatang berkaki 4 dan juga manusia kalau bisa. Mengerti tugasnya? Oke, salah satu saja ya. Kalau sudah aku belum ke sini. Tanda bintang dulu, bunga tadi. Yang sudah semua ya? Oke. Sebelum kita kembali ke bintang, Ibu absen dulu ya. Belo, hadir Bu. Altini, hadir Bu. Megianti, hadir Bu. Oke, semuanya hadir semua ya? Hadir Bu. Tidak ada yang sakit, semuanya hadir. Jadi anak-anaknya, tujuan Ibu kasih tugas menggambar tadi itu karena Tuhan sungguh luar biasa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-7 Allah memberkati dan memuluskannya. Kita manusia ini diciptakan pada hari ke-6, tetapi kita berbeda dari ciptaan yang lainnya, di mana kita ini diciptakan menurut rupa dan menurut gambar Allah. Kita ini adalah manusia yang sangat mulia. Kita diberikan pemikiran oleh Tuhan untuk membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga kita dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu adik-adik, dari materi kita hari ini kita dapat belajar untuk menggunakan pikiran kita dengan baik, menggunakan akal dan pikiran kita dengan baik untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan dari tumbuh-tumbuhan itu yang diciptakan oleh Tuhan, hewan-hewan yang diciptakan oleh
hewan-hewan. Jangan dipukul hewannya karena hewan itu kan ciptaan Tuhan. Dan setiap hari dikasih makan. Jangan tuannya yang makan sementara hewannya tidak makan. Jadi kalau makan, kasih juga makan kucing di rumah atau anjing di rumah, biar karena anjing juga butuh makanan. Oke. Sebelum kita menutup kelas kita akan menyanyi sekali lagi ujian pada saya. Siap duduklah. Dan kembali ke rumah kita, mari kita berdoa. Ibu yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menunjukkan hadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami belajar pada hari ini dapat berlalu begitu saja dan dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menuntun dan menyertai kami di perjalanan agar kami dapat tiba di tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu. Di doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Delina. Tuhan memberkatimu. Aku mengasihimu. Oke, pulang.